Ya, video tutorial ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari subscriber kami di video sebelumnya, video yang membahas tentang cara penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu untuk pemilu tahun 2024. Nah, kali ini saya akan menguraikan lagi lebih jauh tentang laporan penggunaan dana, tetapi khusus untuk panitia di tingkat desa atau panitia pemungutan suara. Secara garis besarnya, jenis dipertanggungjawabkan di tingkat panitia pemungutan suara itu yang pertama belanja honorarium, dan yang kedua belanja keperluan pelaksanaan kegiatan atau yang biasa disebut dengan biaya operasional. Nah, referensi yang saya gunakan adalah Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023. Nah, jenis belanja honorarium yang dipertanggungjawabkan oleh PPS ini setidak-tidaknya ada 4, yaitu yang pertama honor PPS dan sekretariat, kemudian yang kedua honor Pantarli, yang ketiga honor KPPS, dan yang keempat honor petugas ketertiban di KPPS ya, atau di tempat pemungutan suara. Nah, kelengkapan yang harus dilampirkan di dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk belanja honorarium ini terdiri dari yang pertama, yaitu salinan SK atau Surat Keputusan Pengangkatan Penyelenggara Pemilu. Nah, jadi SK ini ya, jadi setiap menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari penyelenggara ini harus melampirkan SK. Jadi seperti misalnya honor PPS, ini harus melampirkan surat keputusan dari KPU Kabupaten tentang pengangkatan PPS. Kemudian untuk sekretariat PPS harus melampirkan SK pengangkatan dari PPS. Begitu juga Pantarli, KPPS, dan petugas ketertiban TPS ini harus melampirkan SK tentang pengangkatan Pantarli, KPPS, dan TPS yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PPS. Jadi itu yang pertama, jadi lampiran salinan surat keputusan ini wajib untuk dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban untuk belanja honorarium. Kemudian kelengkapan yang kedua, yaitu daftar nominatif pemberian honor dengan format DN.07.A untuk honor yang dibayarkan non-tunai, dan format DN.07.B untuk honor yang dibayarkan tunai atau cash. Nah, jadi dari antara penyelenggara pemilu ini, ada yang dibayarkan non-tunai atau melalui transfer, seperti misalnya honor PPS dan sekretariat PPS, dan ada yang dibayarkan tunai atau cash, seperti misalnya Pantarli, KPPS, dan juga petugas ketertiban TPS. Nah, walaupun di dalam surat keputusan KPU, seharusnya honor Pantarli, KPPS, dan petugas ketertiban TPS ini juga melalui transfer atau non-tunai. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk transfer, maka dimungkinkan untuk pemberian honor secara tunai atau cash. Nah, jadi lampiran daftar nominatif ini dibedakan antara pemberian honor yang dibayarkan secara transfer atau non-tunai dengan pemberian honor yang dibayarkan dengan tunai atau cash. Nah, mari kita lihat seperti apa contoh format pelaporannya ini. Nah, ini adalah format DN.07.A yang dipakai sebagai laporan pertanggungjawaban untuk pembayaran honorarium yang dibayarkan secara non-tunai atau melalui transfer. Nah, jadi yang judulnya di atas adalah daftar nominatif pembayaran uang honorarium. Kemudian bulan, tuliskan bulan berapa, dicairkan, kemudian tahunnya, tahun berapa. Kemudian di sini ada surat sesuai surat keputusan nomor berapa. Nah, di sini saya memberikan contoh daftar nominatif pembayaran uang honorarium untuk sekretariat PPS di salah satu daerah. Dan SK-nya itu dikeluarkan pada tanggal 24 Januari tahun 2023, dan nomor SK-nya adalah nomor 04-03-1-SK-6502-6503. Nah, jadi nomor surat keputusan ini wajib untuk diisi sesuai dengan SK dari petugas penyelenggara pemilu yang mendapatkan honor. Nah, kemudian di kolom pertama ini diisi dengan nomor urut, kemudian kolom kedua diisi dengan nama penerima, kolom ketiga diisi kedudukan atau jabatan. Ya, jadi contoh yang ada di sini,
yaitu sekretaris PPS yang terdiri dari sekretaris PPS, kemudian 2 orang staf sekretaris PPS. Kemudian golongan ini diisi kalau ada. Kemudian besaran honor yang diterima, bruto atau kotornya, sekretaris PPS 1.150.000, kemudian staf sekretaris PPS 1.050.000. Kemudian potongan pajaknya kalau ada, potongan pajak ini berlaku untuk gaji 5 juta ke atas. Jadi kalau gaji 1.150.000 per bulan ini belum ada potongan gaji. Kemudian bersihnya ini adalah gaji kotor atau bruto dikurang potongan pajak. Kemudian nomor NPWP kalau ada dicantumkan. Kemudian nomor rekening ini wajib untuk diisi karena ini adalah daftar nominatif pembayaran uang honorarium untuk penyelenggara pemilu yang dibayar secara non tunai atau melalui transfer. Jadi untuk pelaporannya nomor rekening ini wajib diisi dan kemudian ditandatangani oleh sekretaris PPS dan mengetahui atau menyetujui ketua PPS-nya. Nah, ini contoh daftar nominatif untuk pembayaran uang honorarium untuk penyelenggara pemilu yang dibayarkan secara transfer atau non tunai. Nah, ini masih contoh daftar nominatif pembayaran uang honorarium untuk penyelenggara yang dibayar secara non tunai atau melalui transfer pada format DN.07.A. Ini adalah contoh pembayaran honorarium untuk panitia pemungutan suara yang terdiri dari ketua panitia, kemudian 2 orang anggota. Jadi cara pengisiannya masih sama seperti tadi, dan jangan lupa untuk menuliskan surat keputusan nomor berapa. Ya, ini berkaitan dengan surat keputusan tentang pengangkatan PPS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten. Nah, itulah sebabnya kenapa saya pisahkan antara sekretariat dan PPS, karena nomor SK mereka berbeda. Jadi kalau nomornya beda, maka pelaporannya juga harus berbeda. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah format DN.07.B yang merupakan lampiran pertanggungjawaban untuk pencairan honorarium untuk penyelenggara pemilu yang dibayar secara cash atau tunai. Nah, ini adalah contoh laporan untuk Pantarli, KPPS, dan petugas ketertiban di TPS yang dibayarkan secara tunai atau cash. Jadi perbedaannya pada kolom terakhir. Jadi kalau untuk petugas yang dibayar secara non tunai atau transfer, kolom terakhirnya ini diisi dengan nomor rekening. Sedangkan untuk pembayaran honorarium tunai, kolom terakhirnya ini berisi tanda terima yang harus ditandatangani oleh petugas yang menerima honor. Nah, jadi untuk isi pengisian pada judul masih kurang lebih sama ya, daftar nominatif pembayaran uang honorarium Pantarli Desa Pelangi misalnya ya, kecamatan apa, kemudian dibayarkan pada bulan Februari misalnya tahun 2023. Kemudian sesuai surat keputusan nomor berapa. Jadi ini adalah SK yang dikeluarkan oleh PPS untuk panitia pemutahiran data pemilih. Kemudian tanggal berapa? Ini adalah tanggal dikeluarkannya SK. Tanggal SK ya, bukan tanggal pembayaran gaji, tetapi tanggal dikeluarkannya surat keputusan tentang Pantarli. Kemudian ditandatangani oleh sekretaris PPS dan disetujui oleh ketua PPS. Nah, itu adalah 2 jenis lampiran untuk bukti pertanggungjawaban pembayaran honorarium yang terdiri dari lampiran untuk pembayaran honorarium untuk petugas yang dibayar dengan non tunai dan petugas untuk yang dibayar dengan tunai atau dengan cash. Nah, selanjutnya untuk jenis belanja keperluan pelaksanaan kegiatan atau yang lebih sering kita kenal dengan biaya operasional, ini terdiri dari belanja bahan dengan kode rekening 521211. Nah, ini digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan atau barang yang habis pakai, seperti misalnya konsumsi, dokumentasi, spanduk, alat tulis, dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non-operasional dan tidak menghasilkan barang persediaan. Dan kemudian jenis yang kedua adalah belanja barang non-operasional lainnya
pada akun 521219 yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun 521211 atau belanja bahan dan kelompok akun 521213 atau belanja honorarium, serta tidak menghasilkan barang persediaan. Akun ini digunakan untuk pembuatan TPS, kemudian belanja barang kelengkapan TPS, dan bantuan transport bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri. Nah, jadi akun yang kedua ini adalah, atau akun 521219 ini digunakan lebih ke biaya transportasi. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu dilampirkan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban untuk keperluan pelaksanaan kegiatan atau biaya operasional ini. Nah, kelengkapan SPJ, belanja keperluan kegiatan atau kelengkapan SPJ untuk biaya operasional, ini terdiri dari 1. Kwitansi belanja bahan yang diterbitkan oleh penyedia. Boleh dari PT, dari CP, ataupun dari toko. Atau apabila tidak diperoleh kwitansi dari penyedia barang atau jasa, maka dapat menggunakan kwitansi pada format DN.08. Jadi dari KPU sudah menyediakan format kwitansi pada lampiran DN.08 yang bisa digunakan apabila kita tidak memperoleh nota dari PT, CP, atau toko. Contoh seperti misalnya ketika kita membeli bensin di pinggir jalan, maka tentu saja penjual bensin di pinggir jalan itu tidak akan menyediakan nota. Nah, jadi untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban kita, maka pembelian bensin boleh dilengkapi dengan kwitansi. Atau contoh lain seperti misalnya sewa komputer. Sewa komputer dari milik warga, dan karena si warga tersebut tentu tidak mempunyai toko karena bukan badan usaha, maka sewa komputer boleh dibuktikan dengan kwitansi yang telah disediakan dalam format DN.08 ini. Nah, kemudian kelengkapan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan surat tugas. Jadi surat tugas dengan menggunakan format DN.05.A dan kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas untuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dengan menggunakan format DN05.B. Nah, jadi untuk penggunaan belanja transportasi dan pembayaran untuk ketika penyelenggara mengikuti sebuah kegiatan, ini harus dibuktikan setidak-tidaknya 2 hal. Yang pertama yaitu surat tugas dengan format DN05A dan juga kwitansi yang disertai dengan bukti konfirmasi penyelesaian tugas yang menggunakan format DN05.B. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah contoh kwitansi dengan format DN08 yang disediakan di dalam Keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Nah, ini adalah contoh kwitansinya. Jadi saya tampilkan contoh yang telah diisi di salah satu desa. Kita sebut saja Desa Pelangi. Jadi judulnya adalah kwitansi, kemudian nomor. Nah, penomoran ini tentu terserah dari kreativitas masing-masing PPS ya. Sini saya berikan contoh nomor 003, pembelanjaan kwitansi. Yang ketiga, kemudian diberikan tanda garis miring ATK untuk membedakan belanja antara ATK dengan perjalanan dinas. Kemudian garis miring PPS Pelangi, ini adalah identitas PPS yang mengeluarkan kwitansi ini. Dan kemudian garis miring 2 Romawi, ini adalah bulannya dan kemudian tahun. Nah, tentu saja penomoran ini boleh berbeda untuk setiap PPS atau setiap daerah. Mungkin ada KPU setempat yang menetapkan cara penomoran. Dan kemudian selanjutnya sudah terima dari ini sekretaris PPS desa apa gitu ya. Kemudian uang sejumlah ini dituliskan di dalam bentuk angka. Kemudian terbilang jumlah uang dituliskan di dalam bentuk huruf. Jadi yang ditulis dalam bentuk angka 50.000 maka ditulis dalam bentuk huruf 50.000. Untuk pembayaran ini misalnya ya, sewa printer selama 1 bulan atau juga yang lain-lain seperti misalnya sewa sound system atau pembelian bensin dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini Desa Pelangi ya, tuliskan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian penerimanya adalah orang yang mempunyai printer. Jadi di sini untuk pembayaran sewa printer
maka yang bertanda tangan adalah si pemilik printer. Kemudian alamat ini adalah alamat pemilik printer, dan nomor ini adalah nomor HP ya. Nomor HP pemilik printer. Nah, kemudian di bawah ini adalah pengesahan kwitansi yang ditandatangani oleh sekretaris PPS dan staf sekretaris urusan keuangan PPS. Nah, ini adalah contoh kwitansi pada format DN.08 sesuai dengan lampiran keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Nah, selanjutnya ini adalah contoh nota toko. Ya, jadi ketika kita berbelanja, kemudian ada nota dari toko seperti ketika kita membeli kertas misalnya, maka tentu karena belanja barang ini dibeli di toko, maka tokolah yang harus mengeluarkan bukti pembayaran berupa nota. Nah, yang harus diperhatikan pada nota ini, yaitu nota ini harus diisi dengan tanggal ya, ini di atas ini. Kemudian juga nomor nota. Ini untuk memudahkan ketika kita mengurutkan nomor nota di dalam buku kas umum atau buku kendali untuk penggunaan anggaran. Dan kemudian ditujukan kepada PPS apa, kemudian nama barang. Ya, nama barang diisi dari banyaknya barang, kemudian nama barang, harga, jumlah. Contoh misalnya nama barang kertas HPS, banyaknya 1 rim diisi di sini, kemudian harganya misalnya 70.000, jumlah 70.000. Nah, kemudian jumlah akhir di bawah, dan yang tidak kalah pentingnya, nota ini harus ditandatangani dan distempel oleh pemilik toko. Nah, selanjutnya ini adalah format surat tugas sesuai dengan format dengan kode DN.05.A. Nah, jadi surat tugas ini harus dilampirkan atau wajib dilampirkan ketika ada pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran perjalanan dinas, atau ketika salah satu penyelenggara dari PPS ini, pemilu ini, yang mengikuti tugas luar. Contoh seperti ketika mengikuti BIMTEK di PPK atau mengikuti BIMTEK di KPU. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa apabila kita mengikuti BIMTEK di PPK atau KPU, ketika misalnya dari panitia penyelenggara sudah menyediakan uang transportasi atau uang saku, maka PPS tidak boleh lagi menganggarkan atau membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran untuk perjalanan dinas. Nah, kenapa? Karena penggunaan anggaran itu tidak boleh double, atau di dalam istilah penggunaan anggaran overload, yaitu pembayaran untuk satu kegiatan dari 2 jenis sumber mata anggaran. Nah, jadi cara pengisiannya yang di atas ini adalah kop surat PPS. Kemudian ya diisi dengan desa apa, kecamatannya, kemudian kabupaten, alamat sekretariat, dan email kalau ada. Kemudian kopnya ini adalah surat tugas, dan penomorannya ini adalah tergantung dari kreativitas setiap PPS. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh dari salah satu desa. Ini adalah surat tugas yang pertama, maka nomornya adalah 001, kemudian garis miring ST, ini maksudnya adalah surat tugas, kemudian garis miring 1 Romawi, ini pada bulan Januari tahun 2023. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua PPS, dengan ini memberikan tugas kepada nama adalah orang yang melakukan perjalanan dinas. Contoh misalnya di sini nama Dani, kemudian NIP-nya, nomor induk pegawai, apabila dia pegawai negeri, silahkan tulis NIP-nya. Kalau tidak punya NIP, dikosongkan saja. Kemudian jabatan, yaitu anggota PPS Desa Pelangi misalnya, kemudian PPS Desa Pelangi. Nah, ini apabila perjalanan dinas itu dilakukan oleh anggota PPS. Nah, kalau perjalanan dinas itu dilakukan oleh sekretaris PPS, maka tuliskan di sini sekretaris PPS. Nah, kemudian selanjutnya untuk melaksanakan tugas ke mana ya? Ini contoh yang ada di sini, yaitu ke KPU Kabupaten, yang akan dilaksanakan pada tanggal dilaksanakannya kegiatan dalam rangka misalnya mengikuti bimbingan teknis aplikasi Coklit. Ini hanyalah contoh ya. Kemudian demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di desa apa, kemudian tanggal berapa, dan harus ditandatangani dan distempel oleh Ketua PPS. Sekali lagi, yang mengesahkan surat tugas adalah Ketua PPS. Jadi harus dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel. Nah, kemudian selanjutnya
untuk melengkapi surat tugas ini juga harus dilengkapi dengan kwitansi dan bukti konfirmasi telah menyelesaikan tugas. Nah, ini tercantum di dalam format atau form DN.05.B. Nah, ini adalah contohnya, semoga jelas kelihatan ya. PPS desa apa ini harus diisi, misalnya Desa Pelangi, kemudian kwitansi dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas. Nomornya, nomor titik-titik, silahkan diisi sesuai dengan penomoran pada buku kas umum yang saudara-saudara atau teman-teman telah buat. Kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini sudah terima dari sekretaris PPS ya. Jadi yang punya wewenang untuk mengeluarkan uang itu adalah sekretaris atau sekretariat. Uang sebesar ditulis dalam bentuk angka. Kemudian di bawahnya ditulis lagi di dalam bentuk huruf. Jadi di atas berbentuk angka 170.000. Kemudian di bawah ditulis di dalam bentuk huruf 170.000. Kemudian guna pembayaran, ini contohnya, bantuan transportasi ke KPU Kabupaten. Sesuai dengan surat tugas Ketua PPS Desa Pelangi nomor, ini ya, pada tanggal 29 Januari 2023. Jadi nomor ini harus sesuai dengan nomor pemberian surat tugas yang ada di sini. Kemudian tanggalnya juga harus disesuaikan. Di sini tanggal 29 Januari, maka di sini juga tanggal 29 Januari. Kemudian nama, ini adalah nama yang menjalankan tugas atau nama yang diberikan tugas atau yang mendapatkan surat tugas. Kemudian jabatannya apa? Kemudian melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam rangka mengikuti BIMTEK e-Coklit. Ini hanya secontoh ya. Pada tanggal 30 Januari 2023. Tujuan tempat adalah KPU Kabupaten. Kemudian dengan rincian sebagai berikut. Bantuan transport selama berapa hari ya? Di sini saya contohkan selama 1 hari kali 170.000. Nah, 170.000 ini adalah standar yang ditetapkan di kabupaten setempat untuk perjalanan dinas di dalam kabupaten ya. Tentu di setiap daerah harga standarisasi ini berbeda-beda. Kemudian jumlahnya ini 170.000 dan jumlah keseluruhan di bawah 170.000. Kemudian diisi dengan nama desa dan tanggal setelah pelaksanaan kegiatan itu. Kemudian yang melakukan perjalanan dinas ditandatangani. Jadi di sini yang melakukan perjalanan dinas adalah Dani. Dan yang bertanda tangan di sini adalah Dani sebagai orang yang melakukan perjalanan dinas. Kemudian yang membayar adalah sekretaris PPS ya, di sini. Nah, kalau yang melakukan perjalanan dinas adalah anggota KPPS, maka yang bertanda tangan ketua KPPS. Tetapi kalau yang menjalankan tugas perjalanan dinas adalah anggota PPS atau sekretaris PPS, maka yang bertanda tangan adalah sekretaris PPS. Nah, selanjutnya ini yang disebut dengan bukti telah melakukan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan visum, tanda tangan dan stempel dari pejabat di mana pelaksanaan tugas itu dilaksanakan. Nah, jadi yang di sebelah kiri atas ini, sebelah kiri saya ya, ini berangkat dari desa apa, kemudian pada tanggal berapa, menuju ke KPU, karena tadi melakukan perjalanan dalam rangka mengikuti BIMTEK e-Coklit di KPU Kabupaten. Kemudian di sini ditandatangani oleh sekretaris PPS ya, jadi yang bertanda tangan adalah sekretaris PPS, dicoret yang tidak dibutuhkan. Kemudian tiba di KPU Kabupaten pada tanggal 30 Januari 2023. Nah, kemudian jabatan ini seperti misalnya sekretaris KPU Kabupaten atau ketua KPU Kabupaten, kemudian nama dan ditandatangani. Nah, kemudian di bawah ini terbalik. Jadi yang kalau di atas ini pengesahan dari PPS di sebelah kiri, kemudian dari KPU di sebelah kanan. Nah, yang di bawah ini yang pengesahan KPU di sebelah kiri, sedangkan pengesahan PPS di sebelah kanan. Jadi isinya kurang lebih sama. Nah, jadi ini adalah salah satu yang menjadi hambatan ketika kita melakukan perjalanan dinas atau tantangan ketika kita melakukan perjalanan dinas, bahwa bukti kita telah melaksanakan tugas itu harus divisum, ditandatangani dan distempel oleh instansi tempat kita melaksanakan tugas. Nah, selanjutnya, jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan bukti yang harus dilampirkan ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan biaya operasional atau kegiatan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pemilu. Nah, jadi ada nota dari toko untuk belanja yang dibeli di toko, kemudian kwitansi sesuai dengan format DN08 untuk belanja yang tidak bisa menyediakan nota,
Nah, kemudian ada surat tugas pada format DN.05.A dan juga disertai dengan bukti konfirmasi penyelesaian tugas pada format DN.05.B. Nah, kemudian secara keseluruhan, baik untuk penggunaan dana honorarium maupun penggunaan dana OPS, ini harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja atau STPJB yang di dalam surat keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 ditulis dalam lampiran dengan format DN.04. Nah, jadi teman-teman yang membuka surat keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 untuk mencari format surat pernyataan tanggung jawab belanja ini pada format DN.04. Nah, diisi dengan kop surat. Kop surat ini kalau di PPS tentunya kop surat untuk PPS, panitia pemungutan suara desa apa, kecamatan dan kabupaten, alamat, kemudian logo PPS. Kemudian di bawahnya surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB. Diisi pada bulan berapa, surat pertanggungjawaban belanja misalnya untuk bulan Februari atau bulan 2 misalnya, kemudian nomornya nomor berapa dan tanggal berapa surat pernyataan ini dibuat. Yang bertanda tangan di bawah ini nama ini adalah nama sekretaris PPS. Jadi yang bertanggung jawab untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja ini adalah sekretaris PPS. Nama, ya, ini nama sekretaris PPR. Kemudian NIP, kalau dia pegawai negeri silakan tulis NIP. Kemudian jabatan sekretaris PPS. Kemudian diisi dengan nama desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten, nama kota. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Bertanggung jawab atas penggunaan dana pemilu diisi bulan berapa, bulan Februari misalnya, tahun 2023 sebesar berapa, ya. Nah, jadi nominal dana yang dituliskan di sini adalah nominal dana secara keseluruhan, baik dana untuk belanja honorarium atau gaji seperti gaji PPS, gaji sekretaris PPS, gaji pantarli yang sudah dicairkan, ya, dan juga termasuk belanja biaya operasional. Nah, sebagaimana terdapat pada daftar lampiran SPTJB ini untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan lampiran SPTJB ini, masih terdapat sisa dana pemilu yang belum digunakan sebesar berapa, ya. Ini tergantung nanti dari lampiran SPTJB yang nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, apabila di kemudian hari terdapat dana pemilu yang belum digunakan dan mengakibatkan kekurangan dalam pertanggungjawabannya, maka kami bersedia untuk menyetor kekurangan tersebut ke kas negara. Kemudian yang keempat, apabila di kemudian hari penggunaan dana pemilu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian bagi negara, maka kami bersedia untuk mengembalikan dan menyetor kerugian negara ke kas negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Kemudian nama desa, tanggal, bulan, dan tahun, sekretaris PPS tuliskan nama, tanda tangan, dan stempel dengan stempel sekretaris PPS. Nah, selanjutnya ini adalah lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja yang juga harus dilampirkan sebagai kelengkapan dari dokumen laporan pertanggungjawaban panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, dari judulnya saya bacakan lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB. Nah, bulan ini diisi bulan pelaporan, kemudian nomor diisi sesuai dengan penomoran yang telah diurutkan oleh sekretaris PPS. Kemudian tanggalnya pada tanggal berapa, di sini saya memberikan contoh untuk lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi di kolom pertama ini adalah kolom nomor urut, kemudian kolom kedua adalah kolom uraian. Kolom uraian ini terdiri dari 3 jenis belanja. Yang pertama yaitu belanja honorarium yang menyangkut tentang semua gaji, baik gaji PPS, gaji sekretaris PPS, gaji pantarli, maupun gaji KPPS apabila gaji KPPS telah dibayarkan. Kemudian baris yang kedua yaitu belanja, dan baris yang ketiga yaitu belanja non operasional lainnya. Jadi yang kedua ini adalah berkaitan dengan ATK, konsumsi, sewa barang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah berkaitan dengan transportasi. Jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini. Jadi ini adalah totalnya.
Nah, jadi karena pencairan dana itu sudah dicairkan pada bulan Februari dan Maret, dan laporan ini disampaikan pada tanggal 31 Maret, maka jumlah dana yang sudah diterima ini adalah jumlah dana akumulatif dari bulan 2 sampai bulan 3, atau bulan Februari sampai bulan Maret. Nah, untuk honorarium ini sebesar 30.700.000. Nah, ini adalah honor atau gaji dari bulan 2 sampai bulan 3 yang terdiri dari gaji PPS, gaji sekretariat PPS, dan gaji pantarli untuk sebuah desa yang terdiri dari 8 TPS. Jadi karena 8 TPS, maka pantarlinya juga 8 orang. Totalnya adalah 30.700.000. Nah, kemudian untuk belanja bahan, ini sebesar 2 juta, yang terdiri dari belanja bahan untuk bulan Februari 1 juta, dan belanja bahan untuk bulan Maret 1 juta. Kemudian belanja non-operasional lainnya, ini juga 2 juta, yang terdiri dari belanja non-operasional lainnya pada bulan Februari dan bulan Maret. Jadi ini sudah gabungan. Nah, saya ketika membuat konten tentang laporan penggunaan dana, ternyata dari berbagai daerah, biaya operasionalnya itu berbeda-beda. Ada yang 1.400.000, ada yang 1.600.000, ada yang 1.800.000. Dan kebetulan di daerah tempat saya membuat konten ini, biaya operasionalnya itu sebanyak 2 juta setiap bulan, yang terdiri dari belanja ATK 1 juta, dan kemudian untuk transportasi 1 juta. Nah, ini kemungkinan tergantung dari kesanggupan APBD daerah, dan juga tergantung dari tingkat kesulitan masing-masing daerah. Nah, kemudian pada kolom keempat atau kolom D, jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu, jadi sampai pada bulan Februari maksudnya. Karena kita membuat laporan pada tanggal 31 Maret, maka di kolom D ini kita isi dengan penggunaan dana pada bulan Februari atau bulan 2. Yang terdiri dari belanja honorarium sebesar 15.350.000, kemudian belanja ATK 1 juta, dan belanja transportasi sebanyak 1 juta. Nah, kemudian untuk kolom yang kelima atau kolom E, jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini atau pada bulan Maret. Jadi khusus bulan Maret, belanja honorariumnya sudah habis, yaitu 15.350.000, ATK-nya juga habis 1 juta, dan untuk biaya transportasinya baru 900.000, artinya masih ada 1 juta. Kemudian kolom F atau kolom yang keenam ini adalah kolom yang berisi tentang jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan ini. Nah, jadi karena sampai dengan bulan ini, berarti ini adalah akumulatif jumlah dana yang sudah dibelanjakan dari bulan Februari dan bulan Maret. Jadi makanya di dalam keterangan kolom ini dituliskan F sama dengan D atau kolom ini ditambah kolom E. Nah, jadi di format Excel yang telah saya lampirkan di dalam konten saya sebelumnya, atau dalam video saya sebelumnya, saya telah membuat penjumlahan otomatis untuk kolom F ini. Nah, kemudian kolom terakhir atau kolom G ini adalah sisa dana sampai dengan bulan ini, yang merupakan pengurangan dari kolom C, yaitu jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini dikurang jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan ini. Nah, di dalam contoh yang saya tampilkan ini, untuk belanja honorarium habis, kemudian untuk belanja ATK habis, untuk belanja transportasi masih bersisa 100.000, maka jumlah sisa dana sampai dengan bulan ini sebesar 100.000. Nah, lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini dibuat dengan sebenar-benarnya, disertai dengan bukti pengeluaran yang sah, sebagaimana terlampir, dan merupakan satu kesatuan dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Diisi dengan nama desa dan tanggal, bulan, serta tahun pembuatan lampiran surat SPTJB ini. Kemudian yang membuat pernyataan adalah sekretaris PPS desa apa gitu ya. Nah, jadi yang bertanda tangan di dalam SPTJB ini adalah sekretaris PPS, maka yang bertanda tangan di dalam lampiran surat pernyataan ini juga tentunya adalah sekretaris PPS. Nah, jadi demikian sedikit video singkat, video tutorial dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan tuliskan di dalam komentar di dalam kolom yang ada di bawah video ini. Dan apabila ada teman-teman yang membutuhkan lampiran ataupun template, baik untuk lampiran SPTJB ini, kemudian juga SPTJB-nya yang sudah ditulis di dalam bentuk
format Word maupun Excel, silahkan download di dalam video-video kami sebelumnya yang telah kami upload di dalam channel ini. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, maka jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe agar video ini atau channel ini dapat berkembang. Dan atas dukungan serta waktu saudara-saudara sudah menonton ini, kami ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.